Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menanggapi keluhan terkait kendala aktivasi akun Kotes secara mandiri. Saya 2 orang yang ngomel dalam 2 hari ini. Lu bisa masuk gak? Itu kayaknya complicated ya ininya, cara ininya ya. Nanti saya nilai deh, saya lihat lagi. Tapi sistemnya sih, kalau anda digaya sama orang pajak, pasti selesai. Agak susah, makanya gue bingung. Itu salah sistem atau ininya. Jadi gini aja deh. Di sini buat deh training untuk mereka misi pajak. Kapan kita ketemu sebelumnya dengan orang pajak sini, anda bantu deh biar nunjukin bahwa itu bisa kalau anda mengerti. Tapi sepertinya mesti dibuat petunjuk yang jelas supaya orang gampang masukinnya tuh. Karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak kan berdatang tuh banyak di KPK, KPP, KPPN, KPP, KPP pajak itu dibantu masuk semua tuh cepat. Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated atau ada kurang apa, emailnya gantinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke itu ke orang pajak untuk memperbaiki itu. Oke, jadi gini guys ya. Ada beberapa orang. Intinya dari video ini guys ya, intinya ya. Ini menurut keyakinan gua teman-teman ya. Menurut keyakinan gua, inti dari video ini adalah Purbaya itu mau ngomong gini, karena dia tuh belepotan kan ngomongnya udah pandai ngeles karena ke sana ke sini udah kayak Gibran lah ngomongnya nggak jelas ya. Tapi itu menurut keyakinan gua teman-teman ya. Menurut keyakinan gua, si Purba ini mau ngomong, menurut keyakinan saya, ya, menurut keyakinan saya, Cortex itu sudah bagus, bos, ya, Cortex sudah bagus, sudah jalan lancar. Kalian-kalian aja nih, para rakyat jelata yang bego, yang tolol di sana ya, masa nggak ngerti Cortex, masa nggak bisa gitu ya. Nah, itu menurut keyakinan gua, itu yang diucapkan oleh Pak Purbaya. Menurut keyakinan saya, Cortex sudah bagus. Anda, para rakyat jelata di luar sana yang pada tolol, yang pada nggak bisa masuk ke Cortex. Bukan salah kami, bukan salah rakyat, bukan salah pemerintah, bukan salah Cortex ya. Anda yang goblok gitu ya. Itu menurut keyakinan gua isi video tersebut ya, teman-teman ya. Oke, mari kita ulangi video itu sambil gue komentari teman-teman ya. Mari apa yang dibicarakan oleh Pak Purbaya? Orang yang ngomel, saya 2 orang yang ngomel dalam 2 hari ini. Oke, bukan cuma 2 orang guys, seluruh Indonesia Pak Purbaya. Baca tuh komentar-komentar di video gua, lihat tuh di postingan Instagram gua dan dimanapun Pak, dimanapun. Nggak ada orang bilang kontes tuh lagi bagus, lagi jalan bagus tuh nggak ada. Cuman orang internal lu yang bilang bagus. Yang bilang bagus. Seluruh rakyat Indonesia tuh nggak ada yang bagus. Cuman pegawai Kemenkeu yang bilang itu bagus. Aduh, Pak Purbaya. Lu bisa masuk gak? Itu kayaknya complicated ya ininya. Nah, kan complicated ya. Jadi ini kayaknya kayak kayak apa ya? Orang nggak ngerti IT ditanya tentang IT. Ya begini jawabannya. Itu complicated ya. Aduh, panggil orang IT dong, Pak. Panggil orang IT nih di samping lu nih. Panggil nih kepala IT-nya Kotek siapa? Kepala IT-nya panggil duduk di samping lu, tanyain. Begitu caranya, Pak. Masa Menteri Keuangan ngurusin teknis, menjawab pertanyaan teknis kan tolol. Tapi itu bentuk keyakinan gua ya, tololnya ya. Nggak beneran tolol ya. Cara ininya ya. Nanti saya nilai deh, saya lihat lagi. Tapi sistemnya sih, kalau anda digaya sama orang pajak, pasti selesai. Nah, membela diri teman-teman ya, membela diri ya, ngeles. Kalau dikerjain oleh orang pajak, pasti selesai. Kalau dikerjain oleh Anda, rakyat jelata, para konsultan, para yang punya NPWP, nggak jalan, bukan salahnya Cortex, itu salah Anda. Itu orang-orang tolol, Anda itu semua, orang bodoh, Anda itu semua. Kenapa lu nggak bisa masuk Cortex? Bukan salah Cortex. Itu intinya menurut Pak Purbaya, menurut keyakinan gua, teman-teman ya. Agak susah, makanya gue bingung. Itu salah Nah, gua bingung katanya. sistem. Itu salah sistem atau apa ya? Purbaya bingung, yang bertanya bingung. Dia tuh nggak bisa menciptakan kata-kata ngeles lagi gitu kan. Kalau dulu kan dia ngeles tuh, dulu dia bilang ada anak SMA, udah di soft dong, sekarang udah dipindahkan ke Kemenkeu. Dulu dia bilang ada orang yang nggak kompeten, udah diganti sama sama
dia punya tim IT kan dari Kemenkeu atau dari luar Kemenkeu atau dari hacker, udah solve dong. Ternyata tidak solve masalahnya. Sekarang udah nggak bisa ngeles. Sekarang dia cuma bisa bilang, gue juga bingung. Pak Purbaya. Pak Purbaya itu menteri ya, menteri keuangan, digaji sangat-sangat mahal. Ngapain ngurusin teknis seperti ini? Gua aja nih orang-orang kelas paling bawah kayak gue ini aja tidak mau ngurusin teknis Pak Purbaya. Ya, lu panggil aja tim IT lu, duduk di samping lu tanyain. Lu tempeleng dia kalau dia nggak bisa jawab. Begitu caranya Pak Purbaya. Ngapain Pak Purbaya seorang menteri keuangan menjawab pertanyaan teknis? Ini tuh ngomongin teknis, ngomongin coding, ngomongin internet, ngomongin bagaimana sistem saling menyambung. Bukan urusan menteri, Pak Menkeu. Aduh, Pak Menkeu ngomongin beginian, makanya lu bingung. Kalau nggak mau bingung, cari ahlinya. Duduk di samping elu, tanyain, suruh dia jawab. Kalau nggak bisa jawab, lu tempeleng. Begitu caranya kerjanya Pak Menteri, biar lu jadi pahlawan, Pak Purbaya. Masa Pak Purbaya jawab pertanyaan teknis seperti ini? Ya hahiho lah dia, bingung lah dia. Coba Pak Prabowo ditanya beginian, Pak, kenapa ya internet Starlink begini-begini? Kan bingung jawabnya. Mesti panggil ahli dong Pak Menkeu ya. Seorang menteri tugasnya itu di level bukan di level teknis, di level konsep, di level visi dan misi, bukan di level jawab pertanyaan teknis ya. Aduh, Pak Menkeu bisa begini. Jangan terjebak nih. Ini Pak Menkeu karena dia mau jadi pahlawan ya. Dia mau jadi pahlawan, mau ngurusin semua-semuanya. Dia terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan teknis seperti ini. Ya nggak bisa jawab lah lu. Lu mana ngerti? Kenapa KPP bisa ngurusin Cortex, orang luar nggak bisa ngurusin Cortex? Itu kan pertanyaan teknis. Dan pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh orang IT. Orang IT yang kompeten ya, bukan orang IT-ITan yang ya. Atau ininya. Jadi gini aja deh. Bingung deh. Di sini buat deh training. Nah, dibuat training. Jadi solusinya bikin training. Solusi itu bukan benerin masalahnya. Solusinya bikin training. Pak Purbaya, training Cortex sudah ada dari tahun lalu, Pak. Udah dari tahun lalu. Tiap bulan ada training Cortex. Tiap bulan, tiap minggu di mana-mana ada training Cortex. Sampai hari ini masih ada training Cortex di mana-mana, Pak. Kami orang-orang kayak gue juga bikin training Cortex. Masalahnya, ketika kita masuk ke websitenya, nggak jalan. Masalahnya ketika kita minta formulir, mau bikin apa, bikin NPPN, bikin PP55, nggak keluar barangnya, Pak. Bukan masalah training, ini masalah IT. Ini masalah teknis dunia IT, dunia coding ini, dunia coding. Masa solusinya bikin training solusinya? Untuk mereka ngisi pajak, kapan kita ketemu? Sebelumnya dengan orang pajak sini Anda bantu deh. Biar nunjukin bahwa itu bisa kalau Anda mengerti. Tuh kan, jadi intinya tuh ngeles. Intinya tuh Pak Purbaya, ini menurut keyakinan gue ya, Pak Purbaya itu punya keyakinan. Menurut saya, Cortex itu sudah benar. Anda yang nggak ngerti. Coba kalau lu buat training dengan benar, lu pasti ngerti, pasti bisa. Itu yang mau diucapkan oleh Pak Purbaya. Intinya, seluruh rakyat jelata di Indonesia ini, atau di Konoha itu ya, pada tolol, pada goblok, pada bodoh. Yang benar tuh kami. Kami tuh nggak pernah salah. Cortex tuh lagi bagus-bagusnya. Yang nggak bagus tuh Anda yang nggak ngerti Cortex. Aduh, pada rakyat jelata, Anda Tapi semuanya. sepertinya mesti dibuat petunjuk yang jelas supaya orang gampang masukinnya tuh. Nah, itu udah tahu masalahnya. Dibuat petunjuk yang nggak jelas. Berarti kan selama ini petunjuknya nggak jelas. Lah kemana aja? Udah 1 tahun konteksnya masih ada petunjuk nggak jelas. Sekarang pertanyaan lagi, kenapa bisa ada petunjuk nggak jelas? Coba, kenapa? Jawabannya sistemnya yang error, sistemnya. Coba kalau sistemnya itu bisa meng-guide kita satu step demi satu step. Itu caranya, Pak. Sistem itu harus bisa meng-guide orang tuh satu step demi satu step. Tidak perlu dibikin pelatihan yang terpisah, nggak perlu. Sistem itu harus bisa meng-guide kita. Masalahnya Cortex begitu lo masuk di mana-mana ada menu. Begitu menu diklik satu error, begitu error kita nggak tahu nih error kenapa. Dan kita nggak tahu error ini solusinya apa. Masa gitu-gituan mau di training ulang? Mampus lah para pegawai KPP, Pak. Gimana mau ngejar penerimaan negara kalau ngurusin Cortex begini aja? Mampus, Pak. Matilah para pegawai-pegawai Kemenkeu ini, pegawai KPP.
Karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak kan berdatang tuh banyak di KPK, KPP. Dia ini belum kebiasa ngomongin KPP gitu ya. Udah Pak, kantor pajak, nggak usah KPP, udah. KPP itu udah basi. Sekarang tuh kantor pajak namanya, bukan KPP lagi. Udah nggak ada tuh kantor pelayanan pajak tuh udah nggak ada pelayanan, ada kantor pajak. Gitu. KPPN ya. Menkeu masih nggak tahu KPP pajak KPP. itu dibantu masuk semua tuh cepat. Tuh, masuk semua tuh kan. Jadi inti ngeles, teman-teman. Intinya Anda semua para rakyat jelata yang nggak bisa masuk konteks, bukan salah kami. Itu menurut keyakinannya Pak Purbaya. Dari menurut keyakinan gua melihat video ini. Gitu ya. Yang salah tuh Anda, bukan kami. Dia bilang gitu. Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated. Prosedur complicated, prosedur. Kalau prosedur complicated, yang dibenerin tuh prosedurnya, Pak. Bukan rakyatnya yang dibenerin, bukan kami-kami para pengguna kontes yang dibenerin. Bukan kami yang diedukasi prosedur yang kompleks itu mesti dimengerti, bukan begitu dong. Yang mesti dibenerin, yang complicated diurai menjadi tidak complicated, begitu loh. Masa kita yang masih memahami konsep lu yang complicated, gue mau marah-marah lagi, gue salah lagi nih Pak Purbayan ya. Atau ada kurang apa, emailnya gantinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke itu ke orang pajak tempat. Kata Pak Purbaya, kata Albert Einstein ya, orang pinter itu bisa membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Ya, orang bodoh itu membuat sesuatu yang sederhana menjadi rumit banget ya. Supaya apa? Supaya terlihat pinter, supaya terlihat keren. Tapi ujung-ujungnya jadi tolol semuanya. Baik itu. Oke teman-teman ya, kita baca komentar aja teman-teman ya. Kita baca aja komentarnya video ini ya. Kita lihat bagaimana orang-orang berkomentar terhadap video ini. Ada beberapa orang yang ngomel ke saya, 2 orang, bla 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 bla. Kalau mandiri agak susah, makanya gue bingung itu salah sistem atau intinya atau ininya. Ya kalau lu bingung Pak Purbaya, panggil orang IT, duduk di samping lu tanyain suruh dia jawab. Begitu cara kerjanya Pak. Seorang Donald Trump tidak akan mau menjawab pertanyaan teknis seperti ini. Dia panggil tuh kepala IT-nya, sini, gue tempeleng lu kalau nggak bisa jawab lu. Begitu caranya Pak Purbaya. Jangan mau jadi pahlawan sendiri. Mana dia? View all comment, kita lihat. Ada yang komentar nih, secara server ala kadarnya dipakai untuk Cortex, sedangkan yang akses jutaan orang, pengguna pribadi dan perusahaan. Tahu kan sebesar apa trafiknya? Anggaran gede, korupsinya lebih gede lagi yang gini. Ya gini katanya, server sekelas perusahaan dipakai untuk negara. Nah ini ya, menurut keyakinannya sih Pak Ar-Rasyid, bukan gue yang ngomong begitu ya. Kami di swasta, kalau web atau sistem masih belum benar, nggak akan dipublish. Kalau profesional ya, ini punya negara dari 2025 sudah problematik. 2026 kiraan sudah benar, nggak taunya masih problem. Aduh, Pak Purbaya gimana mau ngejar penerimaan negara? Ini Cortex masih begini ya, nangis, nangis. Coba ke daerah, apalagi seberang laut, entahlah kapan benar. Waduh. Apa servernya nggak kuat, Pak? Oke. Yakin Luhut nggak kena nih? Aduh. Sebenarnya lama kan kesalahan pribadi karena lupa email dan nomor lama yang sudah diganti. Yang disalahin sistemnya ya. Padahal kan data pribadi itu email dan nomor HP. Ya karena dipakai setahun sekali buat lapor pajak, jadi pada lupa. Nanti dibuat gampang untuk ngerubah email dan nomor telepon. Sehingga gampang juga orang yang bukan pemilik WP masuk disangka sistemnya gampang banget masuk sih. Sistem keamanannya gampang banget dijebol sehingga orang lain mudah untuk akses kita punya pajak. Serba salah juga ya jadi Purbaya. Enggak, menurut gua nggak serba salah, enggak. Google bisa, Facebook bisa, Instagram bisa, Microsoft bisa, semua perusahaan-perusahaan besar di dunia itu bisa kok bikin sistem yang aman. Nggak sulit kok. Ya, cuma lu aja si Cortex ini aja yang abal-abal ya. Tapi itu menurut keyakinan gua, teman-teman ya. Gua nggak tahu yang benar bagaimana. Perlu sosialisasi dong. Dari dulu sudah ada sosialisasi. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan dibikin sosialisasi. Masalahnya setelah pulang dari sosialisasi, kan ketika disosialisasi kan di KPP nih, bagus sih jalan lancar. Pulang ke rumah, pulang ke kantor, nggak bisa jalan. Itu masalahnya, Pak. Bukan masalah sosialisasi. Cobain deh, Pak. Stepnya bertahap dan nggak mudah digunakan. Betul. Stepnya begini dijalanin, stepnya begitu jalanin. Nggak jalan. Ya, error.
Ganti nomor sama ganti email aja harus ke kantor pajak dulu. Nah ini ceritanya gimana, Pak Purbaya? Ada call center juga nggak guna. Nah, ya. Jadi dari hulu ke hilir rusak semua konteks ini ya. Tetapi itu menurut keyakinan gue. Kalau menurut keyakinan Purbaya, semuanya baik-baik saja ya. Mau ganti nomor HP aja susah banget Pak. Telepon call center sibuk mulu. WA call center nggak solusi. Saya cuma mau ganti nomor HP ajanya. Betul, iya. Ganti nomor HP, email harus ke KPP kan. Setolol itu sistemnya Cortex itu ya. Aduh. Iya betul Pak, ujung-ujungnya datang ke KPP ya minta bantuan. Percuma online juga ya, percuma ya. Per 11, PMK 81 percuma tuh semua bilang harus online. Begitu kena urusannya WP harus ke kantor pajak kan tol. Uh, Alhamdulillah mudah selama nggak ganti email nomor HP. Login aja susah Pak, padahal aktivitasnya di kantor pajak katanya. Aduh, nanti sama nih kantor pajak juga error kan. Anunya Pak yang salah. Wah, apa ya? Saran. Agar pajak apapun jenisnya sebaik di bawah 10% saja. Loh, nggak segampang itu. Di kantor pajak bisa login. Nyampe rumah salah terus mau login. Nah, ini dia set ya. Di KPP mah bagus. Ya, kita nggak tahu ya. Mungkin sudah disiapin saluran khusus. Baru nyampe ke rumah, error semua. Ya, mau jadi apa negara kita? Begitu. Oke, teman-teman ya, seperti itulah. Tahun 2026 sudah dimulai dan Cortex masih begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, tidak ada yang lebih baik, semuanya masih banyak yang error. Jadi semua yang diucapkan oleh Pak Purbaya untuk memperbaiki Cortex yang katanya 1 minggu, berubah jadi sebulan, berubah jadi Desember, sekarang sudah Januari 2026, semuanya masih omong kosong. Tapi itu menurut keyakinan gue, teman-teman ya. Kalau menurut keyakinan Pak Purbaya, dari video ini dia bilang sudah baik-baik saja. Anda semua yang tolol semua ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.